Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan penilaian pembelajaran PKN di MI atau SD. Nah, penilaian pembelajaran PKN di MI adalah proses pengumpulan informasi tentang pencapaian peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian ini dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau proses pembelajaran dan kemajuan siswa, serta memperbaiki hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian, penilaian PKN di MI membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Penilaian dalam mata pelajaran PKN di dunia pendidikan tentu memiliki tujuan yang jelas. Proses pembelajaran yang terstruktur dan terarah akan memberikan dampak positif bagi peserta didik serta mencapai hasil sesuai dengan harapan para pendidik. Berdasarkan hal tersebut, penilaian PKN memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, mengukur keberhasilan pembelajaran, yaitu sejauh mana siswa mampu menyerap materi yang telah disampaikan dalam pembelajaran PKN. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi guru untuk mengetahui efektivitas metode dan program pembelajaran yang digunakan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi kepada siswa dan orang tua mengenai kemajuan belajar siswa secara individual yang dituangkan dalam laporan seperti buku rapor. Selanjutnya yang keempat, menjadi dasar untuk mendiagnosa kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran agar dapat diambil langkah perbaikan yang tepat. Yang kelima, memotivasi belajar siswa dengan memberikan informasi tentang pencapaian hasil belajar dan kemampuan yang telah dikuasai. Yang keenam, membantu guru dalam mengklarifikasi tujuan pembelajaran dan menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu ada jenis penilaian pembelajaran PKN di MI. Nah, penilaian dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Malaysia Ibtidaiyah mencakup 3 ranah utama, yaitu ada sikap efektif, pengetahuan kognitif, dan juga keterampilan psikomotorik. Nah, setiap ranah itu memiliki teknik dan bentuk penilaian berbeda-beda agar hasil belajar siswa itu dapat diukur secara komprehensif dan juga objektif. Nah, tadi itu kan yang pertama itu ada penilaian sikap afektif. Nah, penilaian sikap afektif ini tuh bertujuan untuk menilai perilaku, nilai, dan karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, teknik yang umum digunakan itu biasanya meliputi observasi, terus penilaian diri, terus penilaian antar teman, dan juga jurnal catatan guru. Nah, selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan kognitif. Nah, pada penilaian pengetahuan kognitif ini mengukur kemampuan siswa dalam memahami, mengingat, dan menerapkan konsep-konsep PKN. Nah, bentuk-bentuk penilaian yang sering digunakannya itu antara lain ada tes tertulis yang biasanya ada pilihan ganda, isian singkat, uraian atau esai, benar atau salah, dan juga menjodohkan. Nah, terus itu ada tes lisan. Nah, tes lisan itu biasanya berbentuk seperti wawancara, pertanyaan langsung di kelas. Selanjutnya itu ada penugasan, baik itu penugasan individu ataupun penugasan kelompok. Nah, ada ulangan harian, kuis, ulangan semester, dan juga ulangan kenaikan kelas. Nah, penilaian ini tuh dapat dilakukan secara formatif selama proses pembelajaran untuk perbaikan maupun sematif di akhir periode pembelajaran untuk evaluasi aktif. Nah, selanjutnya itu ada penilaian keterampilan atau psikomotorik. Nah, pada penilaian keterampilan ini menilai kemampuan siswa dalam melakukan tugas dan praktek yang berhubungan dengan materi PKN. Teknik yang digunakan itu meliputi yang pertama itu ada penilaian kinerja, misalnya melalui praktek, simulasi ataupun demonstrasi. Nah, selanjutnya itu ada proyek atau project based assessment seperti pembuatan poster, maket, atau karya tulis. Nah, selanjutnya itu ada portofolio atau kumpulan hasil kerja siswa selama periode tertentu. Dan selanjutnya itu ada ujian praktek atau responsi. Nah, penilaian keterampilan ini biasanya menggunakan lembar observasi atau rubrik penilaian untuk memastikan objektivitas.
Yang pertama itu ada waktu yang terbatas. Nah, kadang guru itu harus nilai banyak hal, tapi waktunya itu nggak cukup. Apalagi buat nilai sikap dan karakter yang butuh pengamatan lebih dalam. Nah, menurut John Dewey, ngatur waktu itu bagian penting dari proses pendidikan. Jadi ya, guru itu harus pintar-pintar bagi waktu buat semuanya bisa dinilai. Yang kedua ada teknologi. Nah, masih banyak guru atau sekolah yang belum punya fasilitas yang lengkap, atau mungkin gurunya yang belum terbiasa pakai teknologi. Nah, padahal menurut teori TVICK bilang guru itu harus bisa gabungin antara isi pembelajaran, cara ngajar, dan teknologi. Solusinya yaitu perlu pelatihan supaya makin paham dan siap. Yang ketiga ada masalah standar tentang penilaian yang nggak merata. Nah, tiap guru itu punya caranya sendiri buat ngenilai dan ini bisa juga hasilnya nggak konsisten. Padahal menurut teorinya dari Taylor dan Stinek, penilaian itu harus objektif dan sesuai tujuan pembelajaran. Jadi penting banget ada pedoman yang sama. Yang keempat itu ada siswa itu beda-beda. Ada yang nangkep pembelajarannya cepat, ada yang nangkep pembelajarannya juga lebih lambat, harus lebih lama lagi. Nah, ini itu bikin guru perlu menyesuaikan cara mengajarnya. Dari teori Carol Tomlinson bilang, kalau kita harus pakai pendekatan yang namanya differentiated instruction, yang intinya guru itu harus ngerti kebutuhan masing-masing siswanya. Terus yang terakhir masih ada guru yang belum ngerti teori pembelajaran. Padahal teori itu penting banget buat bantu kita nentuin cara penilaian yang paling pas. Nah, seperti kata Skinner, kalau guru ngerti teorinya, proses pembelajaran dan evaluasinya juga bisa lebih maksimal. Sekarang ada di bagian solusi. Yang pertama itu guru bisa pakai berbagai metode penilaian. Yang pertama itu tes tertulis buat mengukur pemahaman. Yang kedua itu melakukan observasi, membuat lihat sikap siswa. Terus yang ketiga itu portofolio, kumpulan hasil kerja siswa. Yang keempat itu ada proyek supaya mereka bisa praktik langsung. Yang kedua itu coba penilaian autentik, yang artinya penilaian yang nyambung sama kehidupan nyata siswa, misalnya lewat diskusi, presentasi, atau tugas kelompok. Nah, yang ketiga itu penting banget bagi guru untuk memberi dukungan atau apresiasi kepada siswa, bangun komunikasi yang baik sama siswa, kasih semangat kalau mereka lagi kesulitan, dan jangan lupa puji pencapaian mereka sekecil apapun itu. Terus yang keempat itu bikin pembelajaran jadi lebih menarik dan interaktif. Guru bisa coba model pembelajaran kayak inquiry, problem basic learning, atau diskusi kelompok, dan pakai juga kayak video, gambar, bahkan game biar pelajaran PPKN ini nggak ngebosenin. Yang kelima, guru juga harus terus belajar, ikut pelatihan workshop, atau sharing bareng guru lainnya, karena jadi guru itu belajarnya nggak boleh berhenti.